Pemain keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen diketahui ikut turun tangan membujuk salah satu pemain keturunan Ula Romeni untuk bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi yang akan bergabung pada bulan Juni nantinya. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Ula Romeni sebelum juga pernah mengaku dihubungi PSSI. Dan saat ini, ia sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Saat ini, Ragnar pun diketahui ikut turun tangan. Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang. Tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, kata Ragnar dalam wawancara di kanal YouTube Big Match. Sebutnya, jika nantinya bergabung di timnas Indonesia, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Posisinya sebagai penyerang saat ini sangat dibutuhkan. Apalagi, bermain sebagai target man adalah posisi yang sangat dibutuhkan. Dalam beberapa waktu terakhir ini, nama Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi salah satu pemain yang dilirik oleh PSSI untuk program naturalisasi. Jairo Riedewald disebut-sebut bakal dinaturalisasi untuk memperkuat lini bertahan timnas Indonesia, dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa sekelas Liga Inggris. Ia dinilai akan menambah daya serang dan bertahan skuad Garuda. Pada 16 Februari 2024 melalui kerabatnya di Indonesia, Riedewald mengungkapkan ketertarikannya bergabung ke timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini lahir di Haarlem dengan keturunan campuran Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ia menjadi perbincangan lantaran memilih membela timnas Indonesia ketimbang Suriname. Gelandang Crystal Palace ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Kabar ini diperkuat dengan pernyataan ex-anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani yang menyatakan bahwa PSSI sudah sejak lama memantau Jairo Riedewald. Namun, PSSI memiliki keraguan pemain berusia 27 itu memiliki darah Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, sambungnya. Rumor ini pun semakin ramai dibicarakan di media sosial, setelah beredar isi direct message DM Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Half-Blood Indonesia. Jairo saat itu ditanya apakah pernah dikontak oleh pihak PSSI, dirinya menjawab bahwa ada kemungkinan dirinya bisa membela timnas Indonesia, dan waktu akan menjawab nantinya. Ahli diaspora asal Suriname juga menjelaskan bahwa Jairo Riedewald tolak tawaran timnas Suriname, dan telah memilih membela timnas Indonesia, tinggal kedepannya langkah PSSI untuk proses naturalisasi. Jairo Riedewald pemain yang memperkuat Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Ia lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan itu memiliki keturunan Indonesia dari ibu dan juga dari neneknya. Pada musim 2022-2023 Jairo telah tampil sebanyak 5 kali untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Dengan pengalamannya bermain di Liga Premier, mantan pemain Ajax itu bisa menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Vincent Berghen, Emil Audero dan Kelvin Verdonk siap memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Tanda-tanda 3 pemain keturunan ini segera berseragam merah timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Vincent Berghen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Vincent Berghen tenggelam di antara 2 penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven dan Ula Romeni. Hanya saja, tiba-tiba sosok Vincent Berghen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan staf ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Vincent Berghen, selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan.
Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika benar dinaturalisasi, tenaga Emil Audero sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Terakhir ada Kelvin Verdong. Ia mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengakui Kelvin Verdong akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya, 3 nama di atas segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina 11 Juni 2024 di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner kembali bermain untuk timnya Cerezo Osaka dalam laga lanjutan J1 League 2024. Osaka tampil di kandang, menjamu Kawasaki Frontale di Yodoko Sakura Stadium, Sabtu 13 April 2023. Cerezo Osaka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat gol Leo Chara. Setelah unggul, pelatih Cerezo, Akio Kogiku pun mencoba memperkuat pertahanan timnya dengan memasukkan pemain baru. Salah satunya adalah Justin Hubner. Hubner baru dimasukkan pada menit ke-88 menggantikan Lucas Fernandes. Pemain 20 tahun itu pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan di sisa waktu normal plus 6 menit masa injury time. Berkat kemenangan ini, Cerezo Osaka pun untuk sementara berhak naik ke puncak klasemen J-League 2024 dengan poin 18 dari 8 kali bermain. Ini menjadi laga kedua Hubner bersama Cerezo yang turun dari bangku cadangan. Sebelumnya, Hubner susah melakoni debut bersama Cerezo saat melakoni laga tandang ke markas Albirex Niigata pada pekan ke-7 di Stadion Denka Big Swan, Minggu 7 April 2024. Dalam pertandingan itu Justin Hubner tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Cerezo pun berhasil memetik kemenangan 1-0 berkat gol tunggal Leo Chara. Di sisi lain, Hubner kini dinantikan Shin Tae-yong untuk gabung timnas Indonesia U23 yang saat ini tengah berkompetisi di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar. Sebelumnya, sempat ada isu Cerezo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia U23. Karenanya, pemain yang dipinjam dari Wolverhampton itu sama sekali tak mengikuti TC di Dubai. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap memasukkan Hubner ke dalam 23 nama pemain resmi timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Bahkan, Hubner dipercaya memakai nomor punggung 10. Pemain Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen masuk dalam rumor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar itu muncul setelah Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Video call itu dibagikan Hamdan melalui stories di akun Instagram miliknya, Jumat. Hamdan bukan sosok yang asing terkait urusan naturalisasi. Ia terlibat dalam pencarian pemain berdarah Indonesia di luar negeri saat PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan. Posisi bermain yang ditempati oleh Zandbergen pun menarik perhatian. Pemain berusia 22 tahun itu bisa beroperasi sebagai penyerang maupun gelandang serang. Posisi Zandbergen ini cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Tim Merah Putih membutuhkan mesin gol andalan yang sejauh ini belum didapatkan, hal ini pula yang membuat sosok penyerang FC Utrecht Ula Romeni dikaitkan dengan proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Romeni juga mengakui didekati oleh PSSI tetapi belum punya rencana untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Berdasarkan data Transfermarkt, Zandbergen saat ini berstatus pemain Sparta U21 yang tampil di kompetisi kata ketiga Belanda. Zandbergen sudah bermain dalam 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini, baik itu Tweede Divisie dan KNVB Beker. Total sudah 4 gol dan 5 assist dibukukannya. Proses naturalisasi kiper Dallas FC Martin Paes terus berlanjut.
Pada Sabtu, 13 April 2024, Martin Paes melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kiper berusia 25 tahun itu juga melakukan medical check-up serta wawancara dengan Badan Intelijen Negara BIN. Paes sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sabtu malam, 13/4, di Jakarta dalam sebuah pertemuan makan malam. Seperti diketahui, mantan pemain FC Utrecht tersebut mempunyai darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang merupakan orang Maluku. Erick Thohir mengungkapkan Martin telah meminta izin kepada nenek dan kedua orang tuanya untuk membela Indonesia. Keputusan yang diambil dari pemain berusia 25 tahun tersebut membuat mereka terharu dan bangga. Ketika dia ketemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis terharu keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Martin lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 dan saat ini tengah berkiprah di klub divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Sebelumnya Martin pernah memperkuat NEC Nijmegen sebelum berseragam Jong Utrecht dan mendapatkan promosi ke tim utama. Selama memperkuat FC Utrecht, Martin tampil sebanyak 44 kali di Liga Belanda. Kini Martin yang bermain untuk FC Dallas tampil cukup impresif dengan mencatatkan 66 kali penampilan dengan 16 kali nirbobol dan rata 1,01 kebobolan per pertandingan. Martin pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok usia mulai dari U19, U20 dan U21.